Navi di match kedua kali ini benar-benar mengerikan. Dan ingat, mereka harus mengambil poin dari awal agar mereka tidak terpuruk ketika di akhir dari regular season. Mampukah Navi dengan mastermind baru mereka berhasil mendapatkan poin atau RRQ yang akan kembali ke masa kejayaan mereka? Soepial Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the late after. Oke. Mungkin gue bisa langsung definisikan di sini kalian akan damage, Be. Kemungkinan besar ya. Seperti yang tadi udah ada kan? Seperti yang tadi udah kita lihat juga. Ketika ada dua badan, sangat-sangat oke untuk kalinya build ke arah damage. Hybrid gak sih? Ya hybrid ya. Jadi Fury Hammer-nya benar-benar dijadiin ke arah Heptasis. Habis itu nanti mungkin dia bakal build ke arah dari si Halberd. Tapi ya seperti biasa, early game yang agresif karena Khalid Cetian. Ini dua hero yang dari awal poke damage-nya, clear wave-nya. Ini benar-benar superior banget dan lagi Vimral-Vimralnya. Oke, tapi jangan pernah lupakan, Lim telah berstatement ya. Coach itu nggak bisa bikin menang, Lim. Bisa membantu untuk Bantu menang bisa. Bikin menang dia yang main emang. Ya, itu dia. Kan. Jadi itu agak cukup berat dan emblemnya silakan Profesor Bayu. Kalau dari emblem kita bisa melihat ya, tetap dari idoknya. Emblem tank dulu untuk status yang lebih stabil. Tapi yang paling terpenting emang ada trillnya. Jadi damage-nya dari awal juga udah berasa harusnya. Ya. Afro hampir aja terkena first di depan sana. Ingat damage-nya harus dikalkulasi ya, Lim. Ini Cetian lah. Karena Setian dan Khalid clear-nya cepat, rotasinya cepat, dan ini dia. Lagi-lagi hanya Navi untuk seorang Kevin yang benar-benar penasaran dengan racikan formula dari sosok Why Not. Ya, karena memang belum kelihatan ya formula yang akan mereka jadiin kan di game kali ini. Tapi so far gue ngeliat metanya nggak jauh ya. Dari match pertama, match kedua. Mungkin kayak surprise ada Harit aja masih keluar. Leomord masih tetap, Khalid masih jadi primadona juga. Dan Marcel nih. Tinggal lihat nanti siapa yang bisa fungsiin Marcel ini lebih efektif. Wah tunggu ya, apalagi rotasi awal gamenya. Dan di turtle pertama juga kan sulit banget untuk mendapatkan level 4 bagi para roamer. Jadi ya mau gak mau harus melihat bagaimana junglernya dulu beradu retribution. Wah ini dia. Aduh Retribution di level yang sama tapi lihat di posisi dari Ukir dia masih berada di level 3. Rin sudah berada di level 4 dengan Fury of the Phoenix-nya. Superdan mencoba melakukan zoning out agar Kans tidak masuk lebih dalam lagi. Tapi Apro terlalu dalam tanpa adanya Golden Hour. Flicker for defense sudah dikeluarkan oleh Idok. Super Fury of the Phoenix sudah mulai masuk. Tapi Andoryu terlalu sakit untuk bisa diterima damage dan first blood akhirnya di tangan para pasukan dari tim Navi. Di zoning out dengan para miss kali ini berhasil mendapatkan turtle yang pertama. What a solid gameplay from Navi. Hadirnya Sive di turtle pertama tadi menjadi pembeda. Karena kalau kalian lihat pergerakan dari Super Toy, dia clear mid tadi, dia nggak jauhin. Karena mungkin damage-nya memang nggak cukup juga kan. Ya. Jadi dia nggak mau buang move, Be. Masih early game juga dan ingat Faramis. Once dia dapetin level 4-nya, dapetin Netherrealm-nya, dia akan sangat bebas sekali untuk memaksa teamfight. Dan untuk memecahkan teamfight dari Netherrealm-nya, ini mungkin Rins memang punya Fury of the Phoenix, tapi apakah damage-nya nutup untuk bisa memecahkan Netherrealm tersebut? Aku rasa masih belum harusnya di early game kayak gini. Dan Ukir masih bisa dengan mudah melakukan backup ketika emang Navi-nya lagi kumpul berlima. Cukup menarik Skypers. Item pertama. Itu pertama langsung. Gila, mengerikan. Karena mungkin Toy melihat, oke gue gak punya damage, tapi at least kalau gue dapat last hit aja, udah cukup untuk membantu mereka di saat perang netral objektif. Benar. Sive-nya. Dia clear bareng. Oh mungkin karena memang tengahnya juga bukan tipikal carry ya. Jadi berbagi gold nggak ada masalah. Ya balik lagi ya, sekarang kan mid lane bisa jadi ada yang utility, ada yang lebih main ke damage, ada yang benar-benar cuma buat bantuin team fight. Dan tipenya sekarang udah jadi lebih fleksibel untuk penggunaan dari area mid lane. Terutama ketika kita tahu Netherrealm ini cooldownnya semakin lebih singkat, jadi ya semakin lebih gampang juga untuk Navi maksain team fight. Dimaksimalin, dimaksimalin terus. War X sudah jadi juga untuk Ars. Lumayan ya untuk sustain. Tapi kalau untuk kill Renus kayaknya nggak dulu deh. Susah sih Terlalu susah lah. Karena bisa Jatuhnya- kabur juga, tahu? buat trade damage kayaknya. Kepanjangan waktunya Lim. Kalau Ya. karirnya kepanjangan, so skillnya kebanyakan, jadi gak worth it. Nah, untuk menuju ke bottom lane kita lihat Idok memaksa menuju ke arah CV, tapi CV mengeluarkan zaman force. Super Toy nggak mau terlalu terburu-buru karena dia sadar sekalipun di Hana Bone masih ada purify dari seorang CV. Dia tetap akan bisa loncat kiri, ke kanan, depan, ke belakang. Jadi langsung beli Book of Sage ya. Demi bisa berdansa dengan Chrono Dash. Karena cooldownnya kalau nggak pakai Book of Sage masih ada sekitar 0,1 detik.
Jadi nggak bisa di-spam terus-terusan. Ya. Dan emang harus cari 35% dulu sih untuk di early game seperti ini. Agar Chrono Dash-nya bisa dimaksimalkan. Tapi untuk teamfight Turtle selanjutnya nih. 4 lawan 4 kah? Atau 5 lawan 4 kah? Karena Toy udah jalan duluan kayaknya. Jadi ya, setup nggak mungkin dilepas karena RRQ mereka mau jungle tank juga. Harusnya dapat. Ya. Kalau mereka nggak mau rugi. Kalau mereka kehilangan lagi, mereka rugi bandar. Langsung. Dan bisa dibalikin kembali ke ada di depan sana Carl. Speed after finish menunjukkan seorang Red. Tapi lihat di depan sana Farah bisa gagal dan Golden Hour. Mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ bahkan. Dan di sana para pasukan dari tim Navi mereka ada tim fight yang lagi-lagi diunggulkan tanpa adanya Super Toy. Benar-benar dikasih farming terlebih dahulu. CV selalu join Super Toy. 2 kali team fight mereka gagal untuk mendapatkan turtle. Jadi para pasukan dari tim RRQ dengan tank junglernya. Jujur early game soal itu mereka tidak terlalu maksimal. Ya cukup terbilang gagal bahkan. Dan Sky Pierce di item pertamanya ini loh. Jadi tanda tanya lagi. Karena dia nggak bisa dapetin point kill juga. Mungkin untuk damage-nya sangat-sangat kurang kan. Ya. Jadi sayang. Berbeda sama Granger ya, conditionalnya. Karena kalau Granger kan dari awal emang udah spike duluan, mid game adalah tempat bermainnya. Tapi untuk Obsidia dia sangat butuh waktu. Dan untuk kedua romer kita, Afro atau bahkan Idok, sama-sama bikin Thunderbelt. Ini mencoba untuk scaling. Tapi mungkin sekali lagi ya kalau kita ngomongin Afro dengan adanya Marcel. Jadi tinggal maksimalin klemernya aja. Dia tinggal maksimalin kameranya untuk bisa mengaktifkan Thunderbelt tersebut. Tinggal jalan. Ditabung Thunderbeltnya. Late game dia bakal punya tabungan yang sangat banyak dari Thunderbelt. Tapi ini bakal jadi battle scaling juga, Be. Kali itu juga sama kan? Sama. Dia bakal sama-sama keras banget nanti di akhir. Apalagi kalau build dari Idoknya kita belum tahu juga bisa jadi ke damage nantinya. Windtalker ternyata bukan Trinity. Oke. Dia main critical dari Toy. Wah, Kebuang lihat. sekudanya. Yes, tapi posisi saat ini satu purple buff dari Andoryu yang tercolong itu lumayan berimpact loh. Lihat di Castle Idok. Masih ada satu buah Regis Storm tapi sahabatnya. Para pasukan dari tim RRQ. Mereka nggak siap untuk melakukan cover terhadap sosok seorang Idok. Dan itu dia Golden Hour dibuka untuk mendapatkan satu batu red. Profesor KB telah berbicara di streamingnya. Golden Hour bukan hanya tentang untuk agresif, defensif, tapi juga bisa buat objektif. Iya, bukan semata-mata untuk combo juga kan, Be. Kayak Iya. gak ada projectile gak masalah. Benar banget. Bukan cuma sekedar kayak combo dengan hero-hero seperti Granger, bukan seperti itu. Tapi bisa nutup hero belakangnya juga. Yang mau backup contohnya tadi. Kalaupun tadi Navi ternyata targetnya ke Toy itu juga bisa sebenarnya. Yes, tapi yang berat adalah posisi dari RRQ yang mereka cukup mengandalkan damage yang diberikan oleh Toy. Kita ngomongin Rins. Rins emang punya damage, tapi dia bukan tipikal burst seperti Parsha. Iya, dia nggak sebesar itu lah. Nggak sebesar itu. Nggak sebulat itu. Dan Turtle yang terakhir. Bro, cooldown terhadap Golden Hour harusnya masih panjang. Apakah Perfect Turtle di tangan para pasukan dari tim Navi? Standby di depan sana, Kars telah membuka dengan Brave Fighter, Star Regis setelah menutup dan Super K. Berhasil men-steal Perfect Turtle dari tim Navi. Pressure pun tidak peduli. Team fight kembali terjadi di depan sana, langsung ada Samsung Kars. Menjaga jarak yang diberikan dan bahkan Golden Hour. Menutup jalan dari sosok seorang Super K damage yang cukup. Tapi di balik itu semua, Super Toy belum memecahkan Sky Piercer-nya. Wow, cukup disayangkan tadi Andoryu. Dia flicker dan ditarik langsung ke belakang. Hero Phoenix. Oh, oke, Super Ken masih mau lebih dengan darah sekarang mau bahkan CV terlalu memaksakan. Dia melupakan dan Super Toy. Flicker yang berhasil membuat dirinya mendapatkan satu poin kill walaupun harus tercek, tapi dengan adanya Kars membalikan kembali. Looking for super kill dengan damage yang diberikan oleh Kars. Dan Andoryu cukup untuk menutup 2 combo mereka. 1 point kill untuk 1 stack Sky Piercer yang akhirnya tumbang juga. 7. Rugi sih tadi karena flickernya kebuang juga, Be. Ya mau gak mau ya, reset dari stack Sky Pierce juga menurun otomatis. Dia harus nabung lagi untuk Super Toy. Dengan adanya Sky Pierce yang dia pilih sebagai first item. Tapi Kars, dia Queen Swing sih. Dia bakal punya sustain lagi, durability lagi untuk teamfight besarnya. Tapi Shive, cukup terkejut aku melihat beberapa turtle dia aktif banget. Aktif. Dia hadir tapi di teamfight area mid lane harus jaga posisi, hati-hati nih. Dia lupa B, ada glowing one. Ada glowing one. Dia lupa Lim, lihat absorb damage-nya nggak ada tadi. Mungkin ya sebenarnya terbiasa dengan Faramis ya. Jadi kadang pede banget tapi lihat turret jadi 7. Wow, Masih ke defense. Tapi lincah, si V ini harus diperhatikan sih bisa gue bilang. Oh kenceng dong. Kalkulasinya terhadap dia agresif di arah top lane aja itu udah cukup menunjukkan kalau
tim fight besar kalau sudut pandang matanya lepas dari Sive, dia bersinar. Ya apalagi ini tinggal nungguin Holy Crystal aja sih dari Shive. Dan Dia pasti jangan bakal lupa- force team fight terus kan. Jangan lupa kalau pakai Kosis Pauldron juga bisa loh. Kurangin attack speed dari Haritnya. Orang attack speed dan jangan lupa juga ya untuk anti burst-nya ketika darahnya di bawah 30% itu ada tambahan lagi regen 20%. Walaupun mungkin bisa kedina ya dengan ada glowing one tapi at least bisa bertahan hidup. Cetas. Itu yang penting ya. Nah kan ada cetasnya bisa Gak usah pakai cetas, kan ini kamera nih lagi mau moto juga kan. Ini cekrek kalau ini. Cekrek, cekrek. Pakai kelemar. Pakai kelemar-kelemar cekrek. gitu. berseker? Oke. Kalau ngomongin cara berseker, kita tahu dia tidak pakai Trinity, dia pakai damage burst. Dan di depan sana, para pasukan dari tim RRQ, mereka yang di setup. Karena Kars sudah stand by opposition, Super Toy tidak memiliki flicker. Kali ini udah full level, menuju ke arah belakang. Targetnya Super Dan, dan power of retribution Sive! Save the day untuk Navi. Lihat Kars di sana, mencoba untuk mempertahankan diri, tapi nampaknya damage yang terlalu besar dan dipalingkan. Dan Pressford for nothing. Super King dengan damage yang besar dari Pressford-nya juga nggak berhasil menimbulkan impact apapun. Yap, dengan adanya Ukir juga tadi. Netherrealm yang bisa langsung cover semuanya. Untuk area RRQ, ini sangat-sangat kekurangan. Wah ini no wonder ya untuk team fight besar semenjak ada Faramis. Apalagi semenjak Cetiannya udah muncul. Otomatis semua alur team fight berlima pasti Navi pegang kendalinya 5.000 gold plus Lord. Keuntungan yang begitu melimpah 9 banding 2 kill. Ini Oke. ada gap 7 kill yang benar-benar jauh sekali sehingga membuat Super Toy pun gak bisa untuk memanfaatkan Sky Pierce-nya. 5.000 gold difference, jangan lupakan hal tersebut. Untuk menuju ke arah Sky Piercer yang dimiliki dari Toy ini masih cukup berat. Karena depannya, para pasukan dari tim Navi sadar. Damage kita cukup, kenapa nggak kita makan aja front to back-nya? Ya ditambah lagi Andoryu-nya udah punya Rose Gold ya. Queen Swings Rose Gold, wah dia ini bakal sulit banget untuk di take down. Even mungkin terkena efek CC, terkena apapun serangannya dari RRQ, dia bakal survive seharusnya. Untuk Andoryu. Wow, di arah bottom lane. Pasif. Pasifnya sudah pecah, tapi lihat CV memasang mendengar Super King. Speed of the finish mencoba untuk menyelamatkan Super King, tapi lihat di belakang sana Apres Popon nanti kembali banget turret. Golden Hour. Ditutup dengan adanya Golden Hour. Hampir memecahkan Super King dan Kar. Kembali XP Laner yang bersinar membuat tim Navi kali ini tidak kehilangan satu member pun. Ukir, save the day for Navi. Gak boleh ada korban. Bahkan Afro pun, roamernya sekalipun gak boleh jadi korban. Sedikit unik memang gak ada cooldown reduction, B. Dari itemnya Ukir. Itu dia. Baru mau menuju yang ketiga nih. Cooldown reduction. Jatuhnya lagi-lagi ya dengan adanya adjustment untuk para mid laner, terutama untuk Faramis. Yang dimana nanti dia akan lebih memaksimalkan Netherrealm. Ternyata dia tetap mau damage. Bors, jatuhnya berarti Navi tahu nih kapan call untuk team fight, kapan call untuk kiting, Yes. kapan call untuk objektif. Karena mereka nggak mau team fight selagi Ukirnya nggak ready untuk Netherrealm. Dan bukan hanya ukirnya, lihat Afronya itu pasti mastiin dulu poking-pokingnya, lokasinya, skill apa aja yang udah keluar. Supaya ukir gak sia-sia Netherrealm cepet selesainya, Be. Dan jujur aku suka banget Afro dengan cara dia Golden Hour. Sekali lagi dia bener-bener lebih ke mengancam dibandingkan lebih ke combo ya. Iya, dia ada. Sekali lagi. Gak peduli dia untuk combo. Minimal kalau lu ada yang nyangkut di depan, Golden Hour di belakang, lu gak bisa defense, lu gak bisa following up, Gak bisa backup. gak bisa backup. Ini contohnya kan? Iya ini contohnya. Das, ayo. Udah, turret pecah, siapa yang mau maju ke depan? Gak bisa. Iya ditambah lagi itu mereka punya 2 target tadi kan. Mereka bisa target Idok, mereka bisa target Super Toy. Sehingga ini Golden Hour yang bikin dilema untuk member RRQ. Mereka pasti bakal bingung ini harus backup Toy dulu atau ngebiarin Idok tumbang. Golden Hour seakan-akan tuh kayak, oh iya enggak, kok bukan buat rame-rame. Enggak, Golden Hour bukan di saat lo rame gue buka. Iya. Tapi tutup target aja langsung kan, collab damage dan sebagainya. Zaman force, udah dibuka nih, commit harusnya. Oh sakit loh. Ingat ada stun dari Afro, lihat. Afro nggak ngebuka dengan Golden Hour, dia tunggu, dia tutup. Mau ditabrak? Sampai Raging Sester udah lihat sendirian hidupnya. Netherrealm. Di depan bersama dengan Dan. Karena Golden Hour menutup para pasukan dari tim RRQ itu bisa masuk ke dalam lagi. Dan Kars bersama dengan Andoryu. 2 damage dealer, yang satu zone ingat, yang satu menjalankan tugas untuk mendapatkan Lord. Dan akhirnya membuat Super Ken juga tenggelam. The one last man standing, Super Toy. Bukan marksman high ground seperti Beatrix. Dia akan coba ditutup, Afro! Membuat Super Toy kali ini mencoba untuk kabur. Melepaskan ikatan dari Hanebone-nya. Oh no. Tapi RRQ, Oh no. kali ini bakal coba dipasang endgame. Di game yang pertama dengan Netherrealm, para pasukan dari tim Navi
membuat mastermind dari Why Not menunjukkan kualitas Formula Faramis.